Maha Kuasa untuk kita semua. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Mbak Budi. Kabarnya hari ini bagaimana? Alhamdulillah, berkat rahmat Allah dalam keadaan sehat. Amin. Moga-moga kita semua sehat ya, Pak Budi. Amin. Ya, Prof. Di sini kami dari media Suara Alam 10 ingin mengklarifikasi sesuatu ini dari yang kami lihat di beberapa unggahan YouTube ataupun Facebook, juga ada dari TikTok, IG, kok agak marah dari sebuah pondok pesantren. Kalau tidak salah pesantren Toreqot Siddiqiyah Indonesia itu mengusung sebuah narasi yang bahwasanya kan umumnya 17 Agustus tahun 1945 itu adalah kemerdekaan Republik Indonesia. Itu saya ada sedikit ini sesuatu yang udah lama kami dengar, tapi kok ada ujuk-ujuk informasi bahwasanya dari pesantren Toreqot Siddiqiyah itu menyatakan bahwa 17 Agustus tahun 1945 itu adalah kemerdekaan bangsa Indonesia, dan baru tanggal 18 Agustus tahun 1945 negara Republik Indonesia baru berdiri. Itu kan saya kapan hari juga mengetahui bahwasanya Prof. Tris sempat membuat sebuah buku yaitu 17 Agustus tahun 1945 negara Indonesia belum ada. Makanya saya tertarik untuk minta klarifikasi pada Prof. Tris itu sejauh mana hubungannya antara 17 Agustus 1945 kemerdekaan Republik dengan kemerdekaan bangsa Indonesia dari yang diusung oleh Toreqot Siddiqiyah. Monggo, Prof. Alhamdulillah, terima kasih Mas Budi. Dengan apa yang sudah disampaikan, saya secara pribadi sangat bersyukur kalau ada suatu pondok pesantren yang kemudian mencermati hal yang sangat penting dan mendasar terhadap sejarah bangsa Indonesia. Salah satunya yang disampaikan Pak Budi tadi bahwa ada satu pondok pesantren yang menyampaikan bahwa 17 Agustus 1945 adalah kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, sebenarnya kalau kita menggali sejarah lagi, ya, itu sebenarnya adalah hak semua warga negara. Saya mulai dari situ dulu. Jadi jangan sampai ada orang mengatakan bukan ahli sejarah kok ngomongkan sejarah, gitu ya. Jadi kita semua sangat paham, para nasionalis, para pengagum Bung Karno, ya, para sejarawan, itu semuanya paham bahwa Bung Karno itu pernah menyampaikan dalam satu forum pidato beliau, jas merah, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Kalimat itu disampaikan dalam forum nasional. Kalimat itu disampaikan bukan pada situasi forum ahli sejarawan atau para sejarawan dalam satu gedung yang terbatas atau forum terbatas, tetapi itu disampaikan dalam sebuah pidato nasional. Nah, artinya jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah itu adalah sebuah peringatan, sebuah amanah dari Bung Karno, sang proklamator, itu kepada bangsa Indonesia. Nah, disinilah saya, walaupun saya ini bukan latar belakang ahli sejarah, mencoba untuk menjalankan apa yang diperintahkan, diamanahkan oleh Bung Karno itu. Jas merah itu ya. Jas merah. Jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Sehingga saya pun sebagai warga negara Indonesia berkewajiban untuk mempelajari sejarah. Mengapa Bung Karno menyampaikan itu? Ini sesuatu peringatan yang sangat penting loh, gitu. Ya. Nah, kalau kemudian ada satu pondok pesantren menyampaikan 17 Agustus 1945 itu adalah bukan kemerdekaan Republik Indonesia, tetapi adalah kemerdekaan bangsa Indonesia, mestinya siapapun yang mendengar itu
harus berpikir positif. Kenapa ada pondok pesantren yang umumnya itu adalah yang dibahas itu adalah kitab-kitab agama, tetapi ini membahas tentang kebangsaan. Nah, semestinya kita yang mendengar itu mencermati ada apa ini. Nah, salah satunya yang mencermati itu adalah kemudian saya ada apa ini. Karena apa? Memang selama ini menjadi pertanyaan yang kami tidak pernah mengutarakan kepada yang lain, tetapi kami merenung. Kok bisa 17 Agustus kemerdekaan bangsa Indonesia? Benarkah itu? Kan gitu. Nah, makanya saya ingat apa yang disampaikan oleh Bung Karno bahwa jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah jasmani. Itu ya Mas Budi, awalnya itu dulu ya. Itu kalau saya ditanya pernah menulis ini dan apa hubungannya dengan pernyataan yang disampaikan oleh pesantren Sidikiyah yang ada di Jombang. Nah, kemudian kalau apa yang kemudian saya tulis ini kemudian mengulas tentang sejarah, saya ingin menyampaikan dulu koridor-koridornya. Jadi begini, di dalam ilmu sejarah memang secara umum yang menggali tentang sejarah-sejarah adalah orang-orang yang memang ahli sejarah. Memang dalam ilmu secara umum, ya, dalam ilmu yang secara umum, tiap-tiap ilmu itu memiliki metode penelitian, ya, yang dikenal ada metode penelitian induktif, ya, menggali informasi sampai ke akar-akarnya, dan kemudian ada metode penelitian deduktif, menggali informasi berdasarkan referensi-referensi teori-teori yang sudah ada. Nah, saya mengkombinasikan dua metodologi penelitian ini. Dua metode penelitian ini saya pergunakan untuk menggali informasi sejarah. Menggali informasi sejarah yang mana sudah ditulis para sejarawan, para ahli sejarawan, ya. Kemudian ini saya susun menjadi sebuah penelitian kecil. Benar enggak? 17 Agustus 1945 ini adalah kemerdekaan bangsa Indonesia. Itu yang kami lakukan. Sehingga kemudian kami hasil penelitian kecil ini kemudian kami susun menjadi sebuah buku. Dan buku itu tebalnya kurang lebih 280 halaman dengan 12 bab, dan kemudian dari penelusuran dari buku-buku sejarah dan penelusuran pada ahli sejarah, saya mendapatkan yang sesuai dengan buku ini. 17 Agustus 1945 negara Indonesia belum ada. Nah, apakah buku judul ini adalah pernyataan saya? Bukan. Judul ini bukan pernyataan saya. Ini adalah sebuah rangkuman dari buku ini. Nah, siapa yang menyatakan ini? Yang menyatakan ini adalah Bung Karno sendiri. Dari Bung Karno sendiri. Dari berbagai macam buku-buku yang ada. Dari berkacam buku itu, kami kurang lebih ada sekitar 100 buku yang saya jadikan referensi. Sebenarnya lebih. Tapi yang saya masukkan ke buku ini menjadi referensi utama itu ada kurang lebih hampir 100 buku. Tapi sebenarnya yang saya baca lebih dari 200 buku. Hanya saja ini mungkin masih kurang sesuai sehingga tidak saya masukkan. Ini akan menimbulkan polemik, tidak saya masukkan. Ya, tetapi yang buku itu yang layak, kemudian referensi itu layak, saya masukkan di sini. Dan sekali lagi saya katakan, ini adalah pernyataan Bung Karno. Pernyataan Bung Karno. Pernyataan Bung Karno. Kok bisa kan gitu? Nah, itulah makanya saya bersyukur kalau ada pesantren yang kemudian memberikan pernyataan itu. Nah, ini sesuatu yang saya katakan sebuah ketelitian, sebuah kejelian dari seorang pimpinan pesantren yang mencermati pernyataan-pernyataan resmi yang ada di Indonesia ini, bahwa ternyata
pernyataan 17 Agustus 1945 kemerdekaan Republik Indonesia itu sebenarnya kurang tepat. Gitu. Sebenarnya kurang tepat. Coba kita sebelum sampai kita kembali pada sebuah fakta sejarah, tapi kita ingat-ingat saja tentang teks proklamasi. Ini contoh ya, teks proklamasi itu kita semua pasti paham, pasti kita setiap tahun setidaknya setahun sekali kita setidaknya mendengar atau ikut mengucapkan ya proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, gitu ya. Hal-hal mengenai pemilihan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Coba diperhatikan, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Coba. Kalau Republik Indonesia pada saat itu sudah ada, mestinya itu bukan atas nama bangsa Indonesia, tapi atas nama Republik. Mestinya adalah Republik Indonesia, Presiden Republik Indonesia Soekarno, Wakil Presiden Republik Indonesia Hatta. Mestinya seperti itu dari teks proklamasi, kan gitu ya. Nah, itu juga di alinea pertama atau kalimat pertama teks proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Semestinya kalau itu adalah kemerdekaan Republik Indonesia, pernyataannya tidak seperti itu. Kami negara Republik Indonesia. Mestinya begitu. Itu dari teks proklamasi. Sebenarnya dari sini aja sudah ketahuan ya antara seharusnya kemerdekaan yang 17 Agustus 1945 tadi, kemerdekaan Republik dan bangsa sudah bisa di ya sebenarnya seperti itu. Tapi oke lah, karena ini sudah terlanjur puluhan tahun sejak kita ini masih sekolah dasar, kita dimasuki sesuatu pemahaman yang seperti itu. Ya, gitu Mas. Nah, itu contoh kecil. Kalau kita bicara sejarah, pertanyaannya kan menjadi begini. Pertanyaannya, teks proklamasi itu yang nyusun siapa? Oke, dilihat di dalam fakta sejarah. Yang menyusun itu adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. 3 orang ini yang menyusun. Kapan? Malam 17 Agustus, setelah 16 Agustus Bung Karno ini diculik oleh kelompoknya Soekarno. Ya. Kemudian sama Bung Hatta juga diculik. Kemudian ini dijemput oleh Ahmad Subarjo. Dan kemudian baru datang sampai ke Jakarta, ya, dan kemudian mulai menyusun di rumahnya Laksamana Maeda, ya, malam hari. Coba kita renungkan, bagaimana mungkin malam hari dalam keadaan yang serba mepet, situasi yang serba tidak menentu, kemudian mampu menyusun sebuah teks yang memiliki kedalaman filosofinya sangat tinggi seperti itu. Kalau tidak memiliki dasar apapun, coba direnungkan. Teks proklamasi itu tidak tiba-tiba disusun, tetapi teks proklamasi itu disusun berdasarkan rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Gitu. Rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ini itu sudah ada, sudah disusun 22 Juni oleh panitia 9 itu disusun. Nah, ada 4 alinea itu disusun. Ini yang mungkin para sejarawan mengenal bahwa Mr. Muhammad Yamin menyebutnya adalah Piagam Jakarta. Dan gitu ya. Nah, di Piagam Jakarta versinya Muhammad Yamin, tapi kalau versi Bung Karno ini adalah rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Versi Bung Hatta juga sama seperti Bung Karno, rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar, belum ada 45. Ya. Nah, di situ di alinea ketiga. Jadi pada waktu penyusunan itu Bung Karno
menyampaikan, masih ingatkah rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar itu? Ingat, tapi tidak semuanya. Coba pernyataan kemerdekaannya itu seperti apa? Nah, kemudian mulailah Bung Hatta karena Bung Hatta yang menyusun, Bung Hatta menjawab. Alinea ketiga, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Gitu kan? Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dan yang didorongkan oleh keinginan luhur untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas, ya, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan. Kalimat inilah itu kemudian diringkes, dijadikan kalimat pertama yang ada di teks proklamasi itu. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Dari kalimat itu. Gitu. Dari kalimat alinea ketiga rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Nah, kembali lagi, kemudian itu menjadi teks proklamasi yang pertama, disampaikanlah kemudian oleh Bung Karno, oleh Bung Hatta disampaikan kepada Bung Karno, belum cukup pernyataan kemerdekaan ini, harus ada pelimpahan kekuasaan. Nah, ini yang menjadi polemik, karena pelimpahan kekuasaan ini tidak boleh sampai memberikan kalimat yang memprovokasi pemuda berkonflik senjata dengan Jepang. Kenapa? Karena pemuda kita semangat untuk merdeka sedang berkobar, tapi tidak memiliki persenjataan yang cukup. Jepang walaupun kalah perang, tapi senjata masih memadai. Sehingga kalau ini memprovokasi, kalimat kedua ini memprovokasi para pemuda, ini bisa menimbulkan perang yang kehancurannya ada di pemuda. Nah, di sini kebijakan orang tiga ini tadi. Maka kalimatnya itu pernyataan yang cukup tegas, tetapi halus. Ya, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kalimat ini hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan. Coba kalau kalimat ini dibuat keras, wah, terjadi konflik. Jadi ada celah-celah yang seakan-akan lunak pada itu sudah padat gitu ya. Itu hebatnya Bung Karno, Bung Hatta. Kenapa? Karena memang Bung Hatta itu ahli filosofi. Beliau ini ahli filosofi. Beliau ini Bung Karno itu. Itu dari itu sudah bisa kita lihat lagi bahwa pemindahan kekuasaan dan lain pertanyaannya. Kalau itu sudah ada negara, ya sudah ada negara, mengapa harus ada pemindahan kekuasaan? Kalau sudah ada negara, kan gitu kan? Kenapa dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya? Kenapa ada tempo yang sesingkat-singkatnya kalau itu negara? Ya sudah, kapitulasi saja, serahkan semuanya. Jadi kalau negara dengan negara, seperti penyerahan Jepang dengan Belanda, atau Belanda dengan Jepang, Belanda kapitulasi, penyerahan, sudah serahkan. Ya, ini belum ada negara, maka di situ ada pemindahan dan kenapa? Karena negara Indonesia belum ada. Berarti republik pun juga masih belum ada. Belum ada. Itu kalau kita melihat dari teks proklamasi. Gitu Mas. Itu masih teks proklamasi. Nah, sehingga 17 Agustus itu adalah kemerdekaan bangsa Indonesia. Apalagi bukti bahwa itu kemerdekaan bangsa Indonesia? Pertanyaan itu kita telusur lagi. Sebelum 17 Agustus, ya, ini para tokoh-tokoh nasional, tokoh agama, tokoh pemuda itu berkumpul dalam satu forum yang kita kenal dengan BPUPK, Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ya.
Indonesia negaranya belum ada. Untuk apa mereka ini berkumpul? Untuk apa mereka ini sidang, melaksanakan BPPKI sidang beberapa kali? Untuk apa? Ya, untuk apa? Untuk mempersiapkan segala macam kalau negara ini berdiri. Memang apa? Memang sebelumnya negara ini belum ada. Kenapa? Sebelum ada pemerintahan Jepang, pemerintah pendudukan Jepang, yang ada itu adalah pemerintah kolonial Hindia Belanda. Ya, bukan pemerintah Belanda ya, tapi pemerintah kolonial Hindia Belanda, jajahannya Belanda. Pemerintah Republik Indonesia belum ada. Kalau ditanya, yang pemerintah asli di sini, ya kerajaan-kerajaan, tapi kan jumlahnya banyak. Jumlahnya banyak. Nah, itu salah satu bukti bahwa yang merdeka itu adalah bukan kerajaan A, kerajaan B, kerajaan C, bukan. Yang merdeka itu bukan pemerintah Hindia Belanda dari Jepang juga bukan. Yang merdeka itu bukan juga pemerintah pendudukan Jepang kemudian menjadi bukan. Ya merdeka itu ya bangsa Indonesia. Karena yang dijajah kan bangsa Indonesia. Yang dijajah bangsa Indonesia selama, maaf ya, kalau Belanda yang menjajah itu kurang lebih 350 tahun. Jadi yang selama ini kita kenal. Tapi kalau kita melihat sejarah lagi, ya, monggo yang ahli sejarah cek di referensi masing-masing bahwa bangsa asing masuk Indonesia itu adalah sejak tahun 1511. Wilayah Nusantara ya, ini ya. Wilayah Nusantara itu 1511 masuk di Malaka. Ya, kalau kita menyebut Nusantara, maka poin pertama kali penjajahan masuk ya 1511. Kalau sampai 45 berarti 434 tahun. 434 tahun kita dijajah. Kalau Belandanya saja memang kurang lebih 350 tahun. Nah, ini yang salah satu yang memang kita luruskan. Saya kira para ahli sejarah bisa melihat referensi masing-masing, kan gitu. Ya karena kami pun menyusun buku ini itu berdasarkan referensi yang ada. Kami tidak mengarang. Jadi mohon maaf, buku ini bukan karangan, bukan. Tapi kami katakan ini susunan dari sebuah penelitian, riset induktif dan deduktif. Nah, referensinya cukup banyak. Ini maaf ya. Ini referensinya ini kurang lebih ada sekitar 100 referensi. Gitu. Dari berbagai macam buku-buku sejarah nanti dikumpulkan dari satu gitu ya. Yang intisarinya atau titik poin pokoknya. Ya. Dan saya selalu mengklarifikasi. Saya selalu mengklarifikasi yang saya lakukan. Misalkan dalam satu peristiwa penyusunan teks proklamasi, di situ yang menyusun, mohon maaf ya, di situ yang menyusun Bung Karno, Bung Hatta, Ahmad Subarjo. Kemudian di situ ada Sayyidi Malik, misalkan gitu ya. Ada satu buku yang menyebutkan itu. Saya tidak sekedar menggunakan buku itu sebagai referensi, tetapi saya mencari buku yang disusun oleh Sayyidi Malik tentang proklamasi. Saya mencari buku yang disusun Muhammad Hatta tentang proklamasi. Saya mencari buku yang disusun oleh Ahmad Subarjo tentang proklamasi. Saya mencari buku yang disusun atau ada pernyataannya Bung Karno tentang proklamasi dari orang-orang yang terlibat di dalamnya. Saya cari referensinya, saya cross-check-kan. Nah, itulah kemudian menjadi resume di sini, susunan orang-orang. Saya mempertanyakan kepada yang bersangkutan melalui bukti-buktinya mereka masing-masing. Itu Mas. Itu kembali lagi sangat benar ketika kita melihat fakta sejarah bahwa sebelum 17 Agustus itu belum ada negara. Belum ada. Apakah cukup kata-kata ini? Tidak cukup. Tidak cukup. Kenapa? Saya mencari lagi, referensi lagi. Adakah tokoh nasional? Adakah tokoh-tokoh
yang terlibat di dalam proklamasi dan pembentukan negara ini yang menyatakan itu. Nah, ternyata saya menemukan Bung Karno sendiri yang menyatakan itu. Bung Karno sendiri yang menyatakan ini di dalam peristiwa 18 Agustus ya 1945. Jadi satu hari setelah 17 Agustus. Ini adalah peristiwa sidang PPKI yang pertama. Peristiwa sidang PPKI yang pertama. Sidang PPKI yang pertama ini ya setelah terjadi di dalam sejarah itu terjadi di sini nego di luar sidang ini nego beberapa tokoh tentang sila pertama yang masuk di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu, dan akhirnya muncullah disepakati ketuhanan yang Maha Esa. Ya, itu ada sidang, dimulai sidang pertama itu yang dibahas adalah tentang pengesahan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Itu ada satu peristiwa ya bahwa ada dialog. Utu Iskandar Dinata itu menyatakan keberatan dengan kalimat bahwa kita hanya mengantarkan ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia. Sebenarnya ini kurang cocok. Yang benar adalah kita mengantarkan ke negara Indonesia. Jawabannya Bung Karno, saya kira tidak keberatan karena itu sudah benar. Kita hanya proklamasi itu hanya mengantarkan ke depan pintu gerbang, hanya mengantar ke depan pintu gerbang, bukan mengantarkan ke negara. Kalau mengantarkan ke negara berarti kita bicara tentang undang-undang. Sementara yang kita bahas di sini adalah pembukaan undang-undang. Proklamasi itu adalah mengantarkan ke depan pintu gerbang, itu sudah benar karena negara Indonesia belum ada. Ini kalimatnya Bung Karno saya tulis di sini. Ini saya ambilkan dari sidang PPKI yang pertama, pembahasan tentang pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Gitu. Itu Bung Karno menyatakan begitu. Ya. Nah, masih banyak tokoh yang lain. Jadi benar sekali bahwa 17 Agustus itu adalah kemerdekaan bangsa Indonesia. Lalu bagaimana tentang kemerdekaan RI? Mohon maaf, kita bicara tentang kemerdekaan berarti sesuatu komunitas, suatu bangsa, suatu negara yang telah mengalami penjajahan. Pertanyaannya adalah begini, di Indonesia, di wilayah Indonesia ini dijajah bangsa asing 434 tahun lamanya, dijajah Belanda selama 350 tahun. Ya, itu yang dijajah itu negara Republik Indonesia atau bangsa Indonesia. Gitu. Kalau yang dijajah itu negara Republik Indonesia, pertanyaan saya, pada waktu 17 Agustus itu negara Republik Indonesia sudah ada. Terus berdirinya ini kapan? Kan belum ada soalnya. Nah, pertanyaannya gitu. Kalau negara Indonesia ini sudah berdiri, berarti sudah ada. Nah, pertanyaan saya, berdirinya kapan? Nah, kalau belum berdiri, ya, pada tanggal 17 Agustus itu belum berdiri, berarti kan 17 Agustus itu belum ada negara. Kalau misalkan waktu itu Indonesia, negara Republik Indonesia itu sudah berdiri, saya akan menjadi bertanya, kenapa harus merdeka pada waktu itu? Berarti sudah dijajah. Penjajahnya Republik Indonesia ini siapa? Kenapa? Ya karena waktu itu belum ada negara. Republik Indonesia itu baru lahir, bukan merdeka, benar. Lahir, didirikan. Itu adalah 18 Agustus setelah pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ini sah, disahkan, Undang-Undang Dasar 45-nya disahkan, kemudian wilayahnya disahkan, ya, kemudian presiden dan wakil presidennya
kepala pemerintahnya disahkan. Iya. Nah, disitulah negara itu Baru berdiri. berdiri. Itu adanya 18 Agustus. Makanya pemahaman 17 Agustus 1945 adalah kemerdekaan bangsa Indonesia, adalah proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia, itu adalah benar. Dan saya kira ini sebuah ketelitian kejelian dari si Bikia. Dan 18 Agustus berdirinya negara NKRI, ya sudah semestinya kita wajib untuk mensyukuri hari kelahiran NKRI ini, 18 Agustus. Kita aja secara pribadi tiap tahun itu merayakan mensyukuri ulang tahun. Kalau Pak Budi ulang tahun terus sama istrinya nggak disyukuri, kira-kira mesu apa enggak? Merengut ya gitu ya. Apalagi Nah, bangsa dan negara ya. Nah, apalagi negara Republik Indonesia nggak pernah disyukuri, kira-kira ya apa kan gitu. Mohon maaf ya. Iya, iya, Ini umat Islam ya. iya. Umat Islam ini setiap 12 Rabiul Awal itu mensyukuri Maulid Nabi. Iya. Padahal 12 Rabiul Awal itu Nabi Muhammad lahir. Iya. 12 Rabiul Awal itu Nabi Muhammad wafat. Ya, Iya, iya. kok yang disyukuri itu miladnya? Kelahirannya. Ya, yang diperingati kok kelahirannya, kok bukan wafatnya? Artinya kita ini sebagai umat muslim pun sebenarnya diwajibkan untuk bersyukur atas kelahiran. Kelahiran. Kenapa? Karena bersyukur kelahiran itulah kita akan mendapatkan hikmah yang besar di dalam perjalanan hidup kita. Sama juga di Indonesia ini, Iya. agar hikmah perjalanan kemerdekaan bangsa dan berdirinya NKRI ini memiliki hikmah yang besar. Ya, selain kita mensyukuri peristiwa proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia 17 Agustus, setiap 17 Agustus, ya mestinya kita juga mensyukuri berdirinya Iya. NKRI 18 Agustus 1945. Iya. Dan perlu diketahui Pak Budi, ya, ini adalah dua peristiwa yang berbeda. 17 Agustus kemerdekaan bangsa Indonesia, ya, 18 Agustus 45 adalah berdirinya NKRI. Ini adalah sebuah peristiwa yang berbeda. Tapi ini satu kesatuan nggak bisa dipisah. Satu kesatuan nggak bisa dipisah itu jangan dijadikan satu tanggalnya. Satu kesatuan yang tidak bisa dipisah ini adalah satu adalah merdekanya bangsa, satu adalah lahirnya negara. Tapi ini satu kesatuan. Bung Karno mengatakan loro-loro yang tunggal, loro-loro yang tunggal itu loro tapi siji. Gitu. Satu tapi dua Ada peristiwa. dua peristiwa, peristiwanya beda. Iya. Negara NKRI berdiri harus punya landasan hukum. Ini para ahli hukum pasti paham. Iya. Harus ada landasan hukum berdirinya ini. Landasan hukumnya ini apa? Teks proklamasi itulah landasan hukumnya. Iya. Landasan berdiri negara ini adalah teks Karena proklamasi. kita bangsanya merdeka. Merdeka. Sehingga berdirilah sebuah negara. Iya. Bagaimana mungkin negaranya ada kalau bangsa ini belum merdeka? Nggak bisa. Nggak bisa. Negara itu adalah ada pemerintahannya, ada wilayahnya, ya, kemudian ada pengakuan dari negara lain. Ini ada. Itu Mas Budi. Jadi apa yang Anda sampaikan tentang 17 Agustus kemerdekaan bangsa Indonesia, 1945 kemerdekaan bangsa Indonesia tadi benar, dan saya sepakat, saya setuju, dan hasil penelitian saya yang kemudian saya bukukan ini, ya, itu memang fakta sejarah mengatakan seperti itu. Monggo para ahli sejarah bisa mencermati fakta sejarah yang ada. Silakan. Terus saya kalau belum menambahkan gini, Prof. Itu kalau kita merujuk dari teks proklamasi kan sudah jelas ya, bahwasanya di situ yang merdeka adalah bangsa Indonesia. Ya. Sedangkan yang di apa namanya setiap tahun kan dari
Kementerian Sekretaris Negara, tapi itu kan ada mengeluarkan instruksi terkait peringatan HUT Ya, Republik Indonesia. ya. Itu kok bertolak belakang ya dengan teks proklamasi tadi dengan kepres dari Menteri Sekretaris Negara kalau tidak salah ya. Ya. Itu yang saya tanyakan, kenapa kok beda atau mungkin bedanya apa antara negara, bangsa dan republik? Kalau di Prof yang telah merangkum dari berbagai macam buku dengan yang disampaikan oleh Pak Aya kan 17 Agustus tahun 1945 adalah kemerdekaan bangsa Indonesia. Tapi ternyata dari pemerintah yang dikeluarkan tentang kepres tadi itu terkait peringatan 17 Agustus adalah kemerdekaan republik. Ya, jadi yang saya tanyakan bedanya bangsa dan republik seperti apa? Untuk mungkin yang membuka wawasan atau mungkin bagi kita yang telah selama ini mendapatkan informasi dari kita kecil sekarang kok HUT kemerdekaan RI. Ya, kalau bangsa itu kan sebuah kumpulan satu komunitas yang memiliki latar belakang budaya yang sama, memiliki karakteristik yang sama, ya, itu sebuah bangsa. Dan biasanya mereka ini adalah tinggal dalam satu wilayah yang sama. Itu bangsa. Bangsa itu adalah lebih pada manusia secara keseluruhan, ya, keseluruhan. Nah, kalau ini rangkaian ini lebih kecil lagi, itu suku bangsa. Kalau bangsa ini lebih luas. Kalau suku bangsa itu lebih kecil kelompoknya. Suku bangsa Jawa, suku bangsa Madura, suku bangsa Tengger, Jawa Timur ya. Ada suku bangsa Osing, itu suku bangsa. Nah, kumpulan dari suku bangsa ini yang memiliki kesamaan dan wilayah yang sama, itu yang disebut bangsa. Nah, ketika kita bicara bangsa Indonesia, maka ini adalah wilayah kesatuan dari sebuah wilayah yang merupakan penduduknya. Nah, ini adalah orang-orang, ini bangsa. Nah, kalau negara itu adalah sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan itu adalah mengatur bangsa ini tadi. Yang mana di dalam sebuah sistem pemerintahan itu tentunya ada aturannya, undang-undangnya, ada disebut undang-undang negara. Ada sistem pemerintahan yang di situ juga ada kepala negaranya, ada kepala negara. Tinggal bentuk negaranya itu apa, seperti apa. Nah, kerajaan atau republik atau federasi, itu bentuk negaranya. Nah, itu yang membedakan. Yang satu ini adalah sistem pemerintahan, yang ini adalah bangsanya. Bagaimana kalau bangsa itu tidak ada sistem pemerintahan yang mapan? Ya, bangsa ini akan mempunyai undang-undang mempunyai aturan yang sesuai keinginan kelompok masing-masing. Ya, itu akan mudah menimbulkan perang saudara, perang antar suku seperti itu. Nah, negara ini ada, itu adalah mempersatukan itu semua. Nah, ini yang membedakan. Nah, pertanyaannya kan menjadi ini. Selama 434 tahun dijajah bangsa asing, selama 350 tahun dijajah Belanda, itu yang dijajah itu bangsa Indonesia, orang-orangnya yang dijajah, beserta wilayahnya dikuasai, ataukah negaranya? Gitu loh. Kalau itu yang dijajah itu adalah negara Republik Indonesia, berarti sebelum 17 Agustus 45 negara Republik Indonesia itu sudah ada. Pertanyaan saya, kapan mulainya ada? Presiden siapa? Setahu saya belum ada. Ya kan gitu kan. Kan dulu kan raja-raja ya dulu ya. Dulu raja-raja. Gitu kan. Nah, karena memang belum ada. Nah, sehingga sudah layak sekali bahwa yang dijajah itu adalah bangsa Indonesia. Yang merdeka bangsa Indonesia, yang memproklamasikan atas nama bangsa Indonesia. Gitu loh. Makanya beliau tidak menyampaikan bahwa yang menyampaikan, yang memproklamasikan itu adalah presiden dan wakil presiden, bukan. Apakah bentuknya, apakah republik, apakah federasi, apakah negara Islam? 17 Agustus itu belum final. 17 Agustus itu belum final. Masih ada sebagian kelompok menginginkan kita negara Islam. Ada. Sebagian kelompok menginginkan kita negara komunis. Ada. Sebagian kelompok menginginkan kita negara federal.
tapi kesepakatan para tokoh nasional yang menyiapkan berdirinya negara itu memutuskan bahwa negara yang akan didirikan itu adalah negara Kesatuan Republik Indonesia, gitu Mas. Nah kalau 17 ini bentuk negaranya juga belum ada, kepastiannya juga belum ada, sehingga setelah 18 Agustus ini berdiri negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI ini sudah berdiri, negara Republik Indonesia berdiri, bentuknya republik bukan negara Islam. Ketika ada pemberontakan menginginkan negara Islam, ya dibasmi, gitu loh. Ketika ada pemberontakan menginginkan negara komunis, ya dibasmi. Itu tidak dianggap pemberontakan terhadap negara yang sah, gitu. Gitu Mas. Kalau dulu sebelum 17 Agustus komunis berkembang, ya, kelompok-kelompok Islam berkembang, kelompok nasionalis berkembang, semuanya berkembang, seimbang sama. Tapi setelah 18 Agustus ya cuma ada satu negara. Gitu. Itulah kenapa ya saya harus tahu bedanya bahwa yang dijajah ini bangsa Indonesia, sehingga proklamasi 17 Agustus ya proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia, bukan proklamasi kemerdekaan republik. Ada, mohon maaf, sebagian pendapat mengatakan begitu 17 Agustus itu diproklamasikan negara sudah terbentuk. Nah, negara terbentuk dasarnya apa? Kan gitu, dasarnya apa? Presidennya siapa? Nah, belum ada. Wilayahnya mana saja? Coba tolong diingat. Setelah 17 Agustus, ya, setelah 17 Agustus jam 10 pagi negara bangsa Indonesia proklamasi, itu masih ada kelompok Indonesia Timur yang kemudian mengutus perwakilannya menemui Pak Hatta, menolak rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 di alinea keempat yang menyebutkan bahwa negara berdasarkan ketuhanan dan syariat Islam bagi para pemeluknya. Ini ditolak. Kalau itu masih dipakai, kami tidak akan ikut negara yang akan didirikan. Gitu. Kami tidak ikut negara yang didirikan. Biarlah kami akan mendirikan negara sendiri. Coba. Itulah kenapa Bung Hatta begitu bingungnya, begitu getolnya, sampai ini harus dirubah. Ini harus dirubah. Karena negara ini belum ada. Kalau negara itu sudah ada, ya, negara yang tidak ada, mereka yang tidak setuju pasti dibasmi. Pasti dibasmi. Karena pemberontakan. Tapi karena ini negara belum ada, masih ada ruang negosiasi ini lagi. Gitu loh Mas. Ini ya mohon maaf, kembali lagi ahli sejarah, ahli hukum, hal-hal yang seperti ini mestinya sangat mencermati, sehingga kalau ibu mencermati balik lagi pasti semuanya sepakat dengan pernyataan Bung Karno ini. 17 Agustus 1945 negara Indonesia belum ada. Saya pernah ini cerita ini, saya menunjukkan buku ini ke salah satu teman saya, seorang direktur perusahaan besar, skalanya nasional. Saya tunjukkan buku ini, komentarnya apa? Gak bahaya Pak. Itu saya kata, gak bahaya Pak. Monggo diaspal saja, dibawa saja, dibaca. Nanti setelah tahu kira-kira bahaya apa tidak. Saya nggak banyak komentar, itu direktur. Mungkin lebih pintar dari saya. Tapi setelah membaca, wah, Mas Tris ini teliti sekali. Ya, saya mencoba meneliti. Makanya saya harus teliti. Saya mencoba meneliti dari buku-buku yang ada, dari fakta sejarah yang ada, dari buku-buku yang bisa dipertanggungjawabkan. Saya teliti. Dan kemudian saya kaji. Saya teliti, saya kaji, saya buat kesimpulan, dan ternyata benar sekali. Yaitu tadi 17 Agustus kemerdekaan bangsa Indonesia, 18 Agustus berdirinya NKRI. Dan ini satu kesatuan, jangan dipisah-pisah. Satu kesatuan yang bisa, jangan kemudian mengatakan memperingati 17 Agustus kemerdekaan bangsa Indonesia
berdirian Kairus, gak usah. Oh, jangan. Memperingati 17 Agustus 1945 kemerdekaan Ya, bangsa Indonesia. nah, Dan 18 Agustus 1945 berdirinya NKRI. Itu Mas. terus ini yang berikutnya, anu Prof ya, nggih, monggo, Ya. sambil. Nggih. Semangat Mas. Ya, emang sesuatu kalau apa ya, sesuatu yang nyambung itu pasti semangat Prof. Ya, ya. Ini yang saya pertanyakan ya, ini kan bangsa Indonesia itu sudah merdeka selama 79 tahun ya. Ya. Ini kami tahu lah dari kalangan bawah, baik dari kalangan kasta yang terbawah sampai teratas kan merasakan dan menyatakan ini jari ini merdeka, tapi kok bangsa ini sih kayak gini, gitu loh. Jadi yang ini kan bukan rahasia umum ya, seperti hukum bisa dibeli, ya kan, termasuk kekuasaan bisa dibeli. Ini apakah ada pengaruhnya ya dengan pernyataan bahwasanya kalau di Muslim ya, laing sakartum, la jidanakum, wa in kafartum, di hadap hadid. Dan berarti ya, kalau siapa yang bersyukur akan ditambah nikmatnya, kalau kufur atau ingkar mendapat adab. Nah, kembali lagi yang telah kita bahas dari sesi awal, bahwasanya kalau sesungguhnya ya, setiap peringatan 17 Agustus tahun 1945 itu kan seharusnya kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, dengan 79 tahun kita merdeka hingga saat ini, kebanyakan yang kami ketahui, saya sendiri mulai sekolah SD, SMP, dan seterusnya itu selalu yang diperingati adalah 17 Agustus 1945 adalah kemerdekaan Republik Indonesia. Ya. Ini kan dua apa ya, dua makna atau doa yang berbeda toh. Ini apakah ada sangkut pautnya dengan apa ya, keadilan sekarang masih belum merata, Islam juga masih belum merata, apakah ada? Menurut bagaimana pandangannya? Jadi antara penyebutan kemerdekaan bangsa Indonesia dengan kemerdekaan Republik. Saya melihat dari konteks sejarah saja ya Mas. Dari konteks yang itu mungkin para ahli-ahli apa itu, ahli-ahli doa, ahli-ahli kajian tentang agama itu nanti akan berkomentar. Saya dari sisi sejarah saja. Jadi kita ini dijajah oleh Belanda. Dijajah oleh Belanda itu kita tidak dipandaikan, tetapi kita ini dibodohkan. Ya. Belanda itu arogansinya sangat tinggi sebagai bangsa penjajah. Bahkan menganggap bangsa kita ini benar-benar adalah budak. Sampai-sampai bahasa Belanda itu tidak boleh diajarkan kepada bangsa Indonesia. Boleh hanya beberapa kelompok kelas atas saja, ya, kelompok-kelompok kalau nggak salah kerajaan, kelompok-kelompok raja-raja itu boleh menggunakan bahasa Belanda untuk supaya memudahkan komunikasi mereka. Yang lain tidak boleh. Ini contoh. Kenapa saya mengatakan kita dibodohkan? Maaf, jajahan Inggris, ya, jajahan Inggris seperti beberapa negara yang lain, itu mereka justru menggunakan bahasa Inggris. Nah, karena jajahan Inggris ini cukup banyak negara-negaranya, sampai-sampai banyak negara yang memahami tentang bahasa Inggris, bangsanya, rakyatnya, sehingga sampai-sampai bahasa Inggris ini dijadikan negara bahasa internasional. Belanda tidak mau, Belanda tidak mau. Nah, ini Belanda. Zaman Jepang, kita semuanya harus mengikuti Jepang, tunduk pada Jepang. Bahkan kalau ada ini ceritanya nenek-nenek kakek saya, zaman Jepang itu kalau ada bendera Jepang ya kita itu harus menunduk seperti orang Jepang, seperti orang Jepang. Kalau enggak, takut kita itu pukul pokornya bedil atau gimana. Itu cerita kakek nenek saya seperti itu. Nah, kita dibodohkan seperti itu. Nah, lalu bagaimana? Pada saat kemudian kita ini merdeka, ini maaf ya, coba digali lagi teman-teman yang ahli sejarah ini, ya. Bung Karno ini waktu itu dalam pengasingan di Bengkulu. Setelah pengasingan di Flores, ya, pada masa pemerintah Hindia Belanda yang gubernur jenderalnya Tejono ini Bung Karno asingkan di
Flores di Indo, Bung Hatta sama apa itu yang lainnya di Digul, diasingkan di Digul. Ya. Kemudian setelah ganti Gubernur Jenderal, Bung Karno dipindah lagi ke Bengkulu, ya, diasingkan di Bengkulu. Untuk apa? Supaya gerakannya ini terpantau dan tidak kemana-mana, ya, dipisah dengan para pengikut-pengikutnya. Nah, kemudian Bung Karno ini ke Batavia itu ditarik sama Jepang setelah Jepang menguasai Indonesia, ya, ditarik sama Jepang, ya. Kemudian Bung Karno ini diperalat oleh, sebenarnya maunya Jepang itu diperalat oleh Jepang supaya Bung Karno ini mampu menggerakkan orang-orang rakyat kecil ini yang manut sama Bung Karno ini supaya mengikuti Jepang. Nah, Bung Karno merasa diperalat. Bung Karno ini juga, karena orang pinter, beliau ganti nama Jepang dengan cara bagaimana? Ya, dengan cara bagaimana? Contoh, orang-orang Indonesia ini zaman Belanda tidak pernah dilatih militer karena takut memberontak. Itu tekniknya ya. Nah, ikut Jepang, minta dilatih militer agar dengan alasannya Bung Karno agar ikut membela Jepang dalam perang Asia Pasifik. Akhirnya dilatihlah peta. Ya. Dilatih peta. Itu adalah negonya Bung Karno. Itu negonya Bung Karno. Ya, akhirnya dilatihlah kemiliteran. Lalu dilatihlah administrasi, tapi tingkat kecil, tingkat pokok yang penting masuk di kantor-kantornya Jepang, kantor pemerintahan Jepang, supaya nanti kalau Indonesia ini merdeka sudah ada orang-orang yang terlatih di sini tadi, gitu. Nah, ketika Indonesia ini benar-benar merdeka, tidak semuanya ini memiliki keahlian. Sementara wilayah Indonesia sangat luas. Sementara bangsa kita selama ini dibojokkan. Lalu apa yang terjadi? Yang penting merdeka dulu. Itu beliau mengatakan itu. Yang penting merdeka dulu. Coba dibaca lagi, ya, pidatonya Bung Karno 1 Juni. Yang penting merdeka dulu. Jangan mempersiapkan ini itu nanti tidak jadi merdeka. Merdeka dulu. Nanti setelah merdeka baru kita tata. Nah, itu yang terjadi. Tapi karena wilayah yang sangat luas ini, penataan ini tidaklah mudah. SDM kita ini adalah SDM yang awalnya SDM bangsa jajahan, yang pinter ini terbatas, kemudian mereka harus masuk di sistem pemerintahan ini. Mohon maaf ya, ini yang kalau saya lihat sejarah. Dan rupanya, kalau saya kembali melihat sejarah, sistem yang waktu itu masih berantakan ini tadi, itu untuk memperbaiki sampai 79 tahun ini belum tuntas. Kenapa? Karena sistem pemerintahan kita ini, mohon maaf, masih ya, terbawa-bawa sama, ada sebagian yang masih terbawa pada masa-masa itu. Makanya ya kalau kemudian ada yang mengatakan masih muncul korupsi di sana sini, ya saya bicara sejarah, ya, mungkin saja memang belum selesai proses transisinya ini, transisi dari bangsa jajahan menjadi bangsa yang merdeka, betul-betul merdeka. Lalu bagaimana? Ya itu tugas kita semua. Jangan kita masa transisi ini nggak selesai. Gitu. Kalau kita mau selesai menjadi bangsa yang merdeka, ya budaya sebagai bangsa jajahan tadi ya harus kita hilangkan. Mohon maaf kalau saya menyampaikan itu, kenapa? Korupsi itu kan sebagai budaya bangsa jajahan yang di adu domba oleh penjajah. Nah, kita sekarang untuk melayani bangsa kita sendiri, ya masuk ya korupsi ya, itu kan kebangetan melayani bangsa kita sendiri, melayani. Nah, lalu bagaimana? Ya itu tinggal kemauan kita semua. Apakah mampu pemerintah merubah ini? Ya gak cukup pemerintah, ya semua komponen, semua komponen. Memang
sebuah rezim pemerintahan memiliki peran yang sangat kuat untuk menata itu semua.